Halo semuanya, di sini kami akan menjelaskan materi yang berjudul nilai waktu uang. Di sini kami ada beberapa bagian materi yang akan dijelaskan. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada manfaat, yang ketiga ada metode-metode dalam time value of money, dan yang terakhir adalah internal rate of return atau yield. Time value of money atau yang dalam bahasa Indonesia dapat disebut juga sebagai nilai waktu uang adalah suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga daripada nilai uang masa yang akan datang, atau suatu konsep yang mengacu kepada perbedaan nilai uang yang disebabkan oleh perbedaan waktu. Apa saja sih manfaat dari penggunaan time value of money itu? Di sini ada beberapa manfaat yang utama atau manfaat pokok dari penggunaan time value of money, yaitu untuk mengetahui apakah investasi yang dilakukan dapat memberikan keuntungan atau tidak. Kemudian, apakah uang atau money berguna untuk menghitung anggaran? Nah, dengan kedua hal tersebut, kita dapat mengetahui apakah investor dapat menganalisa apakah proyek yang mereka pilih tersebut dapat memberikan keuntungan atau tidak. Dan juga di mana investor lebih menyukai suatu proyek yang lebih memberikan keuntungan setiap tahun. Metode-metode dalam time value of money. Yang pertama ada timelines, kedua ada future value, yang ketiga ada present value. Timelines. Langkah pertama dalam menganalisis nilai waktu adalah menentukan timeline atau garis waktu, yang dimana dapat membantu Anda memvisualisasikan apa yang terjadi di suatu masalah. Sebagai ilustri, perhatikan diagram berikut, di mana PV mewakili $100 yang ada di tangan saat ini, dan FV adalah nilai yang akan ada di akun di masa mendatang. Interval dari 0 hingga 1, 1 hingga 2, dan 2 hingga 3 adalah periode waktu seperti tahun atau bulan. Waktu 0 adalah hari ini, dan ini adalah awal periode 1. Waktu 1 adalah satu periode dari hari ini dan merupakan akhir periode 1 dan awal periode 2, dan seterusnya. Meskipun periodenya seringkali bertahun-tahun, periodenya juga bisa berupa seperempat, bulan, atau bahkan hari. Perhatikan bahwa setiap tanda centang berhubungan dengan akhir suatu periode dan awal periode berikutnya. Jadi, jika periodenya adalah tahun, maka tanda centang pada waktu 2 mewakili akhir tahun 2 dan awal tahun 3. Arus kas ditampilkan tepat di bawah tanda centang, dan tingkat bunga yang relevan ditampilkan tepat di atas garis waktu. Arus kas yang tidak diketahui yang ingin Anda temukan ditandai dengan tanda tanya. Future value, jumlah di mana arus kas atau rangkaian arus kas akan tumbuh selama periode waktu tertentu, bila dimajemukan pada tingkat bunga tertentu. Sebagai ilustri, lihat kembali garis waktu 3 tahun yang kami tampilkan, dan asumsikan bahwa Anda berencana untuk menyetor $100 di bank yang membayar jaminan bunga 5% setiap tahun. Berapa banyak yang Anda miliki pada akhir tahun ketiga? Pertama-tama, kita mendefinisikan beberapa istilah, dan kemudian kita niatkan garis waktu untuk menunjukkan bagaimana nilai masa depan dihitung. PV adalah nilai sekarang atau jumlah awal. Di dalam contoh, PV-nya adalah $100. FVN adalah nilai masa depan atau jumlah akhir akun Anda setelah N periode. FVN adalah nilai N periode ke depan setelah bunga diperoleh ditambahkan ke akun, dan CF1 adalah arus kas. Arus kas bisa positif atau negatif. Arus kas untuk periode tertentu sering diberikan sebagai subscript. CF di mana T adalah periode. Jadi CF PV adalah arus kas pada waktu 0, sedangkan CF3 adalah arus kas pada akhir periode 3. I adalah suku bunga yang diperoleh per tahun. Terkadang huruf kecil I digunakan. Bunga yang diperoleh didasarkan pada saldo setiap tahun, dan kami asumsikan dibayar pada akhir tahun. Di sini, I-nya adalah 5%, atau dinyatakan dalam desimal adalah 0,05. Berikut merupakan penjelasan dari contoh soal future value. Pertama, kita akan mencari jawaban dari nilai waktu 0, di mana rumusnya adalah PV dikali I, di mana PV di sini adalah $100 dikali I, yaitu 0,05 sama dengan $5. $5 merupakan bunga selama tahun pertama. Jadi, $100 ditambah $5 sama dengan $105. Ini merupakan jumlah pada akhir tahun. Tahun kedua, kita mencari dengan rumus $105 dikali dengan bunga 0,05 sama dengan $5,25. Jadi, jumlah pada akhir tahun kedua itu adalah 5,25 ditambah $105 sama dengan $110,25. Untuk mencari tahun ketiga, kita menggunakan cara yang sama, yaitu $110,25
dikali dengan bunga 0,05 itu sama dengan 5,51 dolar. Jadi, jumlah pada akhir tahun ketiga itu adalah 110,25 ditambah 5,51 dolar itu sama dengan 115,76 dolar. Jadi, total bunga yang diperoleh selama 3 tahun itu adalah 15,76 dolar. Present value. Present value adalah nilai saat ini dari arus kas masa depan atau rangkaian arus kas. Seorang broker menawarkan untuk menjual kepada Anda obligasi treasury yang akan membayar 115,76 dolar 3 tahun dari sekarang. Bank saat ini menawarkan jaminan bunga 5% pada sertifikat deposito atau CD 3 tahun. Dan jika Anda tidak membeli obligasi, Anda akan membeli CD. Tarif 5% yang dibayarkan pada CD didefinisikan sebagai biaya peluang Anda atau tingkat pengembalian yang dapat Anda peroleh dari investasi alternatif dengan risiko serupa. Mengingat kondisi ini, beberapa jumlah maksimum yang harus Anda bayarkan untuk obligasi tersebut. Pertama, ingat contoh nilai masa depan di bagian terakhir, bahwa jika Anda menginvestasikan 100 dolar pada tingkat bunga 5%, nilai tersebut akan tumbuh menjadi 115,76 dolar dalam 3 tahun. Anda juga akan mendapatkan 115,76 dolar setelah 3 tahun jika Anda membeli T-bond. Oleh karena itu, jumlah maksimum yang harus Anda bayarkan untuk obligasi tersebut adalah 100 dolar. Ini adalah harga wajarnya. Jika Anda dapat membeli obligasi dengan harga kurang dari 100 dolar, Anda sebaiknya membelinya daripada berinvestasi dalam CD. Sebaliknya, jika harganya lebih dari 100 dolar, sebaiknya beli CD-nya. Jika harga obligasi tepat 100 dolar, Anda harus membedakan antara T-bond dan CD. Internal rate of return atau disingkat dengan IRR merupakan tingkat bunga yang menyamakan PV kas masuk dengan PV kas keluar. Dalam cara menghitung IRR tentunya diperlukan rumus IRR agar hasil yang didapatkan valid dan akurat. Pada cara menghitung IRR juga akan memperoleh net present value atau NPV sama dengan 0. Untuk bisa memperoleh hasil akhir IRR, kita harus mencari diskon rate yang menghasilkan NPV positif. Inilah mengapa dibutuhkan rumus. Rumus IRR sendiri yaitu IRR sama dengan I1 plus NPV 1, NPV 1 min NPV 2, I2 min I1. Dengan keterangan IRR, internal rate of return, CFN arus kas, I1 tingkat diskonto yang menghasilkan NPV plus, I2 tingkat diskonto yang menghasilkan NPV negatif. NPV 1 net present value positif, NPV 2 net present value negatif. Sebelum memulai simulasi perhitungan IRR, ada beberapa hal penting juga perlu kita perhatikan. Seperti dengan menggunakan rumus IRR, kita akan menetapkan NPV sama dengan 0 dan menyelesaikan diskon rate, yaitu IRR nilai investasi awal akan selalu bernilai negatif karena termasuk dalam arus kas keluar. Setiap arus kas berikutnya bisa bernilai positif ataupun negatif tergantung pada estimasi hasil proyek atau adanya kebutuhan suntikan modal di masa depan. Karena sifat rumusnya IRR tidak dapat dihitung secara analitis dengan mudah, tetapi perlu dihitungkan secara iteratif melalui trial and error. Contoh, sebuah pabrik mengusulkan investasi sebesar 130 juta rupiah, arus kas yang dihasilkan setiap tahunnya sekitar 21 juta rupiah selama 6 tahun, asumsi rate of return-nya sendiri sekitar 13%. Saat melakukan perhitungan diskonto, NPV yang dihasilkan adalah 6.649.000 rupiah dengan diskonto sekitar 12% dan 659.000 rupiah dengan diskonto sekitar 10%. Artinya selisih bunga diskonto sekitar 2% atau sekitar 7.308.000 rupiah jika dirumuskan IRR di atas diaplikasikan. Maka nilai IRR adalah IRR sama dengan 10% plus 659.000 dibagi 7.308.000 dikali 2%. IRR sama dengan 10,18%. Karena asumsi rate of return-nya sekitar 13%, berarti angka 10,18% termasuk lebih kecil berdasarkan prinsip dasar IRR. Sebaliknya investasi kita tolak.